Perkenalkan, nama saya Adi Sri Wahyuni Bintang Bilang dengan NPM 7342315 dari D4 Akuntansi Keuangan 2A. Perkenalkan, nama saya Alifa Wulandari dengan NPM 7342324. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sinta dengan akhiran NPM 39. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa dengan akhiran NPM 41. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang auditing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi audit. Menurut Sukrisno Agus, auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya, dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Di sini saya akan membahas beberapa hal penting dari definisi auditing. Beberapa hal penting dari definisi auditing. Yang pertama, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Yang kedua, pemeriksaan akuntan dilakukan secara kritis dan sistematis. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Yang terakhir, tujuan dari pemeriksa akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang wajar adalah yang disusun berdasarkan SAK yang berlaku. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan auditing. Apa sih tujuan auditing? Ayo kita simak ke PPT selanjutnya. Tujuan auditing yaitu untuk memberikan pendapat independen tentang kewajaran laporan keuangan, memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan atau representasi yang dibuat oleh manajemen mengenai kewajaran laporan keuangan yang disusun. Asersi manajemen ini akan menjadi dasar bagi auditor dalam mengevaluasi laporan tersebut. Asersi sendiri adalah pernyataan yang dibuat oleh manajemen mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan. Nantinya, auditor memeriksa kebenaran-kebenaran asersi ini untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang pentingnya asersi dalam proses audit. Auditor akan mengumpulkan bukti audit yang menguji apakah asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Proses audit juga bertujuan untuk memastikan kewajaran laporan keuangan berdasarkan asersi-asersi yang diajukan. Auditor menggunakan bukti audit yang relevan untuk memastikan kewajaran laporan keuangan berdasarkan asersi-asersi tersebut. Lalu, di sini saya akan membahas mengenai tujuan asersi manajemen. Berikut adalah penjelasannya. Tujuan asersi manajemen yang pertama, memastikan laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang akurat. Yang kedua, memberikan dasar bagi auditor untuk mengevaluasi kewajaran informasi yang disajikan. Yang ketiga atau yang terakhir, mengurangi risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya ada peran auditor dalam menilai asersi. Yuk kita simak di PPT yang selanjutnya. Peran auditor dalam menilai asersi. Yang pertama, evaluasi. Auditor menilai apakah asersi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, verifikasi. Auditor mengumpulkan bukti audit untuk memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Dan yang terakhir, pelaporan. Auditor memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih audit diperlukan. Audit atas laporan keuangan diperlukan oleh perusahaan berbentuk PT yang pemiliknya adalah pemegang saham. Laporan keuangan perlu diaudit karena yang pertama, jika tidak diaudit, ada kemungkinan laporan keuangan mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan tersebut bebas dari salah saji dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, apa sih perbedaan auditing dan akuntansi?
Auditing mempunyai sifat analitis, karena akuntan publik memulai pemeriksaan dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo atau trial balance, buku besar, general ledger, buku harian atau special journal, bukti-bukti pembukuan atau dokumen, dan subbuku besar atau subledger. Sedangkan accounting mempunyai sifat konstruktif, karena disusun mulai dari bukti pembukuan, bukti harian, buku besar, dan subbuku besar, neraca saldo sampai dengan laporan keuangan. Akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan di bagian akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau ETAP atau IFRS, sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan publik, khususnya financial audit, dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik. Kemudian untuk jenis-jenis audit, di sini ada 4 jenis audit. Saya akan membahas 2 dari 4 jenis audit tersebut. Berikut adalah pembahasan dari jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit yang pertama, survei pendahuluan. Penjelasannya, survei pendahuluan yang dimaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai bisnis perusahaan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan manajemen dan staf perusahaan serta pengguna kuesioner. Yang kedua, penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Penjelasannya, yaitu untuk mengevaluasi dan menguji efektivitas dan pengendalian manajemen yang terdapat di perusahaan, biasanya digunakan manajemen control questionnaire atau ICQ, flowchart dan penjelasan naratif, serta dilakukan pengetesan atas beberapa transaksi. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan dari jenis-jenis audit yang ketiga dan yang keempat. Yuk kita lihat bareng-bareng di PPT-nya. Yang ketiga yaitu pengujian terinci atau detail examination, melakukan pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk mengetahui apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Dalam hal ini, auditor harus melakukan observasi terhadap kegiatan dari fungsi-fungsi yang terdapat di perusahaan. Yang keempat, pengembangan laporan atau report development. Dalam menyusun laporan pemeriksaan, auditor tidak memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Laporan yang dibuat mirip dengan manajemen letter, karena berisi temuan pemeriksaan atau audit findings mengenai penyimpangan yang terjadi terhadap kriteria atau standar yang berlaku yang menimbulkan inefisiensi, inefektivitas, dan ketidakhematan atau pemborosan, dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen atau manajemen control system yang terdapat di perusahaan. Selain itu, auditor juga memberikan saran-saran perbaikan. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi, pernyataan, aktivitas ekonomi, guna memastikan bahwa kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, audit membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan informasi keuangan yang penting bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, regulator, dan masyarakat. Terima kasih telah menonton dan menyimak videonya. Semoga bermanfaat ya.